cinta, atau nafsu. Kadang-kadang manusia tidak terlalu paham mana yang sedang mereka rasakan. Anne Boleyn jatuh cinta kepada lelaki yang ia kira merasakan hal yang sama padanya. Ia tidak pernah menyangka lelaki yang sudah rela mendobrak tradisi dan mengejarnya dengan sungguh-sungguh malah menghancurkan hati dan hidupnya. Lelaki itu juga lantas mengantarnya ke depan pintu maut. Lahir pada sekitar tahun 1501 di Norfolk, Inggris, Anne Boleyn berasal dari keluarga kaya yang disegani. Ia adalah putri dari Thomas Boleyn dan wanita bangsawan bernama Elizabeth Howard. Ayah Anne adalah seorang diplomat bahasa yang sangat dihormati dan menjadi favorit bagi Raja Henry ke-7. Di usia remaja, Anne pernah tinggal beberapa bulan di Court of Savoy bersama dengan Margaret dari Austria. Anne kecil membuat Margaret terkesan dengan kecerdasan dan sopan santunnya. Selanjutnya, ia menetap beberapa tahun di Prancis sebagai dayang bagi Ratu Mary. Pada tahun 1522, Anne Boleyn kembali ke Inggris dan menjadi dayang bagi Ratu Inggris, Catherine dari Aragon. Secara fisik, Anne memang bukanlah wanita yang paling cantik, tapi kecerdasan dan auranya berhasil memikat banyak lelaki di istana. Salah satunya adalah suami dari ratu yang ia layani, yaitu Raja Henry ke-8. Meski Anne mengetahui bahwa kakak kandungnya, Mary, juga punya hubungan percintaan dengan raja, Anne tetap menyambut ketertarikan sang raja kepadanya. Dengan cepat, hubungan romansa di antara keduanya menjadi semakin panas. Dalam surat cintanya, Raja Henry berkata bahwa jika Anne bersedia untuk menyerahkan diri seutuhnya kepadanya, Raja Henry akan menjadikan Anne sebagai satu-satunya selir baginya. Tapi Anne tidak ingin berakhir seperti kakaknya, Mary, yang dicampakkan Henry begitu saja. Ia pun mengatakan kepada raja bahwa ia tidak bisa menerima cinta sang raja karena raja sudah memiliki seorang istri. Dan Anne menolak untuk dijadikan sebagai seorang selir. Tanggapan Anne sangat membuat raja terkejut. Bagaimana bisa seorang raja ditolak seperti itu? Tapi karena sudah dibutakan akan keinginannya untuk memiliki Anne, raja memutuskan untuk menceraikan istrinya, Catherine dari Aragon. Raja Henry meminta gereja Katolik untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine dengan alasan status pernikahan Catherine terdahulu. Henry mengatakan bahwa pernikahannya dengan Catherine adalah sebuah dosa di mata Tuhan karena Catherine pernah menikah dengan almarhum kakak Henry, yaitu Arthur. Catherine menolak diceraikan dan bersumpah bahwa ia dan almarhum Arthur tidak pernah bersentuhan karena Arthur meninggal tak lama setelah mereka menikah. Meski begitu, Raja Henry yang sudah dibutakan akan keinginannya untuk bersama Anne terus mengusahakan perceraiannya dengan Catherine. Dan ketika Paus menolak untuk memberi izin perceraian, Raja Henry memutuskan untuk memisahkan diri dari otoritas Gereja Vatikan Roma dan menjadi pemimpin tertinggi dari Gereja Inggris. Pada tahun 1531, Catherine yang malang diasingkan dari istana dan kamar lamanya segera dipersiapkan untuk wanita baru sang raja, yaitu Anne Boleyn. Raja Henry dan Anne menikah pada 25 Januari 1533 dalam sebuah upacara yang sangat tertutup di London. Tapi beberapa rumor juga mengatakan bahwa raja sebenarnya sudah menikahi Anne secara diam-diam pada November 1532. Anne melahirkan seorang putri, Elizabeth ke-1 pada September 1533. Tapi Raja Henry yang masih sangat mengharapkan kelahiran seorang putra kembali melanjutkan petualangan cintanya. Tidak seperti Catherine dari Aragon yang tutup mata atas perselingkuhan suaminya, Anne tidak bisa terima ada wanita lain dalam hidup Henry. Ia sangat marah atas pengkhianatan suaminya itu dan memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai Henry. Ia juga selalu menghujani suaminya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Henry marah. Hanya dalam beberapa tahun, Henry sudah tidak menyukai Anne dan pernikahan mereka pun mulai goyah. Meski begitu, Anne kembali hamil beberapa kali. Namun sayangnya, ia terus mengalami keguguran.
Dan pada keguguran terakhirnya pada tahun 1536, Henry memutuskan untuk tidak menunggu lagi dan segera merencanakan untuk menikahi pujaan hatinya yang baru, Jane Seymour. Tapi agar pernikahan itu bisa terjadi, tentu Anne harus disingkirkan. Pada 2 Mei 1536, Anne ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan perselingkuhan dengan beberapa pria, termasuk saudara kandungnya sendiri, George Boleyn. Beberapa ahli sejarah menganggap tuduhan kepada Anne adalah sebuah tuduhan palsu belaka. Contohnya seperti dakwaan atas perselingkuhannya dengan Sir Henry Norris pada Oktober 1533 di Westminster. Pada saat itu, Anne masih dalam keadaan pasca melahirkan Elizabeth dan tidak berada di tempat yang disebutkan. Tapi bagaimanapun juga, nyawa Anne sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ia dieksekusi mati dengan cara dipenggal pada 19 Mei 1536 di Tower Green. Dan tak perlu menunggu waktu yang lama, Raja Henry segera menikahi Jane Seymour hanya 11 hari setelah pengeksekusian Anne. Apakah kalian punya informasi tentang topik ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya.